Salam kebangkitan, selamat Paskah. Saudara, ada banyak orang mengerti bahwa Paskah pasti kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi ada arti yang sangat banyak dari Paskah. Dan saya berharap kita menikmati semua berkat Paskah. Mari saya bacakan Keluaran 12 ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Saudara, ada sebuah kalimat buru-buru. Dan itulah Paskah bagi Tuhan. Ada banyak orang, saudara, yang tidak pernah bisa menangkap kairos Tuhan. Pada waktu Tuhan berkata pergi, maka dia berlambat-lambat seperti Lot. Dan akibatnya apa? Hari itu Lot mengalami begitu banyak kesedihan. Hidupnya hancur karena dia berlambat-lambat. Tetapi apakah kita mau untuk menangkap kairos daripada Tuhan? Pada waktu Tuhan menyuruh, seringkali Tuhan punya sebuah tujuan. Bahkan Tuhan tidak sempat membicarakan apa yang menjadi tugas dan harus kita lakukan. Tapi pada waktu kita taat, itu sebuah keajaiban akan terjadi. Hari itu seorang teman saya yang ada di Enarotali di Papua. Tiba-tiba pagi hari itu Tuhan berkata, buat nasi kuning dan buat gorengan. Dan pergilah ke wali kota, berikan nasi kuning dan gorengan. Saudara, bayangkan hari itu dia tidak dekat dan tidak kenal dengan wali kota. Tetapi tiba-tiba Tuhan memberikan pesan yang aneh sekali untuk membuat nasi kuning dan kemudian membuat gorengan. Dan dia jam 5 pagi dia menerima pesan itu. Dia langsung membuatnya dan kemudian jam 6:30 dia kirimkan. Pada waktu dia kirimkan, dia cuma berkata ini dari jemaat, ini dari warga yang sangat menyintai wali kotanya dan mau untuk memberikan sedikit nasi kuning dan gorengan. Pas dia disampaikan dan dibawa ke dalam, ternyata hari itu tidak ada makanan. Dan hari itu wali kota keluar dan berkata, wow, dia langsung memakannya. Dan dia berkata tidak pernah dia memakan nasi kuning dan gorengan seenak itu. Singkat cerita, ditanyalah tempatnya dan siapa yang memberi. Kemudian peristiwanya tidak sampai di situ. Tiba-tiba dia mendapat berkat. Dia yang tidak pernah terima peluang dan tidak pernah untuk mendapat catering. Dia mulai mendapat catering dan pesanan dari wali kota. Saudara bisa bayangkan. Tiba-tiba dia membuka catering dan biayanya, harganya no limit. Karena wali kotanya berkata, saya pokoknya mau dari dia. Berapapun harganya, mahal seperti apa tidak masalah. Karena ini buat acara kenegaraan. Saudara bayangkan, seketika terbuka. Ketika kita mau taat, ketika kita mau berkata ya pada kairos Tuhan. Ketika kita mau buru-buru. Sebenarnya ceritanya tidak pernah sampai di sana. Wali kota begitu puas dan berkali-kali akhirnya dia memutuskan untuk mengunjunginya. Dan ketika mereka ngobrol cerita, singkat cerita, akhirnya wali kota menangkap kerinduan teman saya untuk membuat sekolah. Dan dia memberikan tanah dan memberikan gedung untuk supaya teman saya bisa membuka sebuah sekolah di pedalaman Papua. Sekali lagi, Tuhan menyuruh kita bukan iseng. Tuhan menyuruh kita ada sebuah kairos yang kalau saudara tangkap ini menghasilkan kesempatan dampak yang luar biasa. Buru-burulah menangkap suara Tuhan. Buru-burulah untuk berkata ya kepada apa yang Tuhan suruh. Ayatnya berkata sangat bagus. Pinggangmu berikat dan kasutmu juga harus sudah siap. Tongkat di tanganmu. Dan itulah Paskah. Jadi Paskah rupanya ada hubungan saudara dengan sebuah perjalanan. Saya berkata Paskah tidak cuma soal perayaan. Tetapi tentang kegerakan. Tentang perjalanan. Paskah bukan soal sekedar merayakan. Tetapi sebuah kerelaan. Paskah juga bicara tentang otoritas. Tetapi Paskah juga bicara tentang percepatan untuk memasuki segala kemenangan bersama Tuhan. Seberapa saudara mau menikmati Paskah? Betapa luar biasa dan dahsyat yang Tuhan sediakan. Saya mulai bicara tentang perjalanan dan kegerakan. Ada banyak orang Kristen yang stuck.
Ada banyak orang Kristen yang imannya begitu-begitu saja, bahkan pelan-pelan menjadi suam dan tidak pernah mengalami Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang cintanya memudar, tetapi pada saat saudara rela untuk berjalan bersama Tuhan, maka Paskah adalah tanda kebangkitan. Kebangkitan dari iman, kebangkitan dari cinta, kebangkitan saudara dari yang namanya kerelaan, kuasa dan otoritas. Hari itu saya sejujurnya mengalami sebuah hati yang mulai padam. Suami saya meninggal pada saat saudara bulan 23 Februari tahun lalu. Dan itu membuat hati saya sepertiganya mungkin menjadi suam dan menjadi mati rasa. Itu peristiwa yang sangat mengagetkan ketika saya pulang pelayanan dan kemudian saya dapati suami saya tergeletak penuh dengan darah dan dibawa pulang Tuhan. Tetapi saya tahu saya tidak bisa diam. Pada waktu saya memutuskan diam, saya tahu saya akan mati. Saya tahu cinta saya memang belum merekah. Cinta saya seperti sesaat agak memudar. Tetapi saya berkata, saya memutuskan untuk terus melangkah. Hari itu saya menerima sebuah pelayanan untuk pergi ke Rote. Dan ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Karena hari itu hujan besar. Dan saudara, jalanan penuh dengan air, penuh dengan lumpur. Dan setiap kali 2-3 langkah saya terjatuh. Karena licin sekali. Sepertinya iblis mau berkata, berhenti, stop. Musim ini terlalu berat. Musim ini terlalu menyakitkan. Engkau sudah lanjut. Usiamu mungkin sudah tidak muda lagi. Dan kenapa tidak menyerah? Tapi saya bersyukur. Saya tahu artinya terus berjalan. Saya tahu artinya kegerakan adalah dimulai dari sebuah keputusan untuk terus bergerak dan tidak menyerah. Saya melanjutkan, kemudian orang mulai berkata, Bu, ini banjir, ini badai, ini cuaca dan kita tidak bisa naik pesawat jadi harus naik kapal dan akan terjadi badai. Kemungkinan ombaknya akan sangat tinggi. Hari itu saya bisa memutuskan untuk berhenti. Tapi sekali lagi saya berkata, ayo mari naik dan kita percaya belum waktunya mati. Pasti Tuhan jaga. Dan kalaupun ada badai, saya tahu Tuhan pernah melewati badai itu. Dan Tuhan berkata tenang. Dan semuanya menjadi tenang. Dan hal yang ketiga, kami KKR di lapangan. Sesampainya di sana ternyata hujan besar. Saya hampir menyerah dan berkata, mau bagaimana lagi? Kita kebaktian nanti sore, sedangkan itu hujan badai besar sekali. Tapi sekali lagi, pada waktu kita memutuskan terus berjalan, pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Semua hujan itu berhenti jam 4 sore. Dan acara dimulai jam 5 sore. 1 jam sebelum acara, tiba-tiba langit sangat cerah. Dan tiba-tiba muncul holo di sekeliling lapangan. Cuaca menjadi luar biasa romantis. Suhu udara cuma 20 derajat Celcius padahal itu Rote yang biasanya panas. Ini sejuk, angin sepoi-sepoi. Dan kemudian bintang muncul, ribuan bintang. Saudara, itu adalah KKR terajaib. Saya tidak tahu bagaimana caranya Tuhan. 6.000 sampai 7.000 orang datang. Dan satu lagu tiba-tiba hadirat Tuhan melanda. Orang mulai pelepasan, orang mulai disembuhkan. Saya bahkan belum naik ke atas panggung. Dan saya melihat cintanya Tuhan. Sepertinya saya hanya duduk di situ memandangi langit. Dan Tuhan berkata, aku ada di sini. Sekalipun musim berubah, sekalipun suamimu tidak bersamamu, tapi aku Tuhan yang punya kuasa membangkitkan. Hari itu dia tidak membangkitkan orang lain, tapi dia mulai membangkitkan cinta saya. Dia membangkitkan getar, dia membangkitkan kekuatan. Dan hari itu dia memulihkan satu pulau.
satu roti tiba-tiba dilanda dengan cinta Tuhan. Itu berita disebarkan 24 jam oleh televisi. Dan itu membawa sebuah berkat anugerah. Kuasa kebangkitannya tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya.